Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ada tangan tak terlihat gitu ya, ngarahin apa yang lagi rame dibicarain? Hari ini, kita bakal bongkar kekuatan besar yang nentuin apa yang kita omongin, dan ini yang lebih penting, apa yang nggak kita omongin. Oke, jadi gini alur pembahasan kita. Kita mulai dari fenomena yang kita alamin sehari-hari, terus kita bedah teori di baliknya. Abis itu, kita lihat gimana teori ini jalan di panggung politik, termasuk sisi gelapnya buat pengalihan isu. Nah, terakhir, kita bakal lihat siapa sih penjaga gerbang informasi di era digital sekarang? Algoritma. Oke, bagian pertama. Yuk kita mulai dengan sebuah fenomena yang saya yakin banget kalian semua pasti ngerasain. Coba deh perhatiin. Satu hari, lini masa kita penuh sama isu kenaikan harga. Besoknya, semua orang tiba-tiba ngomongin konflik politik. Lusa ganti lagi, skandal artis. Seolah-olah ada komando ya kan? Nah, ini tuh bukan kebetulan. Ada penjelasannya. Dan penjelasan itu membawa kita ke jantung pembahasan ini. Sebuah teori komunikasi massa yang powerful banget. Ini dia nih biang keladinya, teori agenda setting. Gampangnya gini, media itu nggak ngasih tahu kita harus mikir apa, tapi mereka jago banget ngasih tahu kita tentang apa kita harus mikir. Jadi, dengan terus-terusan nyorot satu isu, mereka bikin isu itu kelihatan penting banget. Dan ya, kita pun jadi ikut fokus ke sana. Teori ini tuh bukan teori kemarin sore loh. Semuanya dimulai tahun 1968. Waktu itu, Maxwell McCombs dan Donald Shaw lagi neliti pemilu presiden di Amerika. Mereka nemuin ada kaitan yang kuat banget antara isu yang paling sering diliput media sama isu yang dianggap paling penting sama para pemilih. 4 tahun kemudian, baru deh mereka resmi ngerilis teorinya. Dan sekarang, di tengah tsunami informasi digital, teori ini malah jadi makin relevan. Ada satu kutipan klasik yang benar-benar nangkep inti dari teori ini. Media mungkin sering gagal ngasih tahu orang apa yang harus dipikirkan, tapi media luar biasa berhasil ngasih tahu mereka tentang apa yang harus dipikirkan. Intinya tuh bukan soal ngubah opini kamu, tapi soal ngarahin senter perhatian kamu ke satu titik. Nah, penting banget nih buat bedain ini sama konsep lain, yaitu framing. Gini, agenda setting itu soal apa yang kita omongin, misalnya isu pengangguran. Kalau framing, itu soal bagaimana isu itu diomongin. Pengangguran ini dibingkai sebagai kegagalan pemerintah atau sebagai dampak ekonomi global. Gampangnya, agenda setting itu milih menunya, framing itu nentuin cara masaknya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, kita lihat gimana teori ini beraksi di dunia nyata, khususnya di arena politik yang, dinamis banget. Kita bakal lihat 2 contoh yang seru banget dari Indonesia. Satu, gerakan sosial yang benar-benar dari bawah, dan satu lagi, kampanye politik digital yang super terorganisir. Pertama, kita lihat fenomena pas pemilu 2024 kemarin. Ada akun X namanya Anes Bubble yang dalam waktu singkat banget berhasil ngumpulin, lebih dari 200.000 pengikut. Apa sih yang mereka lakuin? Anis Bubble ini secara brilian nerapin agenda setting. Mereka pakai gaya fanbase K-pop, pakai humor dan referensi pop culture buat narik anak muda. Terus-terusan, mereka nyorot prestasi kandidatnya. Bikin identitas visual yang kuat kayak simbol burung hantu atau owl ahjusi, dan semua konten yang dirancang biar viral. Mereka sukses banget nyetel agenda obrolan di kalangan pengikutnya. Oke, dari kampanye yang terorganisir, kita geser yuk ke contoh gerakan akar rumput yang digerakin sama agenda media. Kita lihat fenomena tagar #IndonesiaGelap. Tagar ini kan awalnya muncul buat protes soal anggaran pendidikan. Tapi agenda ini jadi besar ketika media sosial dan media mainstream ngegas bareng-bareng, membesarkan isu ini. Liputan yang intensif banget ini akhirnya nyiptain perasaan kalau ini tuh isu darurat nasional yang langsung mancing demonstrasi besar-besaran. Ini contoh klasik. Media nyetel agendanya, publik ngerespons dengan turun ke jalan. 2 contoh tadi nunjukin betapa kuatnya agenda setting ya. Tapi ada sisi yang lebih gelap dari teori ini. Di mana agenda itu sengaja diatur bukan buat menyoroti sesuatu, tapi justru buat menyembunyikan sesuatu. Ini yang kita sebut pengalihan isu, sebuah strategi politik di mana perhatian publik sengaja dialihin ke isu tertentu buat nutupin atau ngeblur-in isu lain yang lebih sensitif atau bisa ngerugiin pihak yang berkuasa. Kenapa ya strategi ini efektif banget? Kuncinya ada di satu hal, perhatian publik itu sumber daya yang langka. Kalau perhatian kita udah kesedot habis sama satu isu besar, otomatis isu-isu lain jadi nggak kebagian tempat. Ini tuh kayak main game zero sum buat fokus kita. Tekniknya juga macam-macam. Mulai dari ngegedein kontroversi yang sebenarnya sepele, bikin konflik politik jadi kayak tontonan drama, sampai ngelempar skandal pribadi yang sensasional buat narik perhatian. Jurus pamungkasnya?
banjirin kita pakai informasi, sampai kita capek sendiri dan nggak bisa lagi fokus sama apa yang beneran penting. Di era modern ini, penjaga gerbang informasi itu udah berubah, bukan lagi cuma manusia. Coba lihat perbandingan ini. Dulu penjaga gerbangnya itu editor dan jurnalis. Dorongannya apa? Nilai berita. Tujuannya buat ngasih informasi ke publik. Nah sekarang, penjaga gerbangnya itu algoritma TikTok, X, dan platform lainnya. Dorongannya interaksi dan viralitas. Tujuannya bikin kita selama mungkin nempel di platform mereka. Akibatnya, agenda yang disetel sama algoritma itu cenderung lebih suka sama konten-konten yang emosional banget, kontroversial, dan seringnya memecah belah. Kenapa? Ya karena konten kayak gitu memancing reaksi paling kuat, yang artinya lebih banyak klik, likes, dan komen. Interaksi inilah yang bikin kita terus-terusan nge-scroll, dan itulah model bisnis mereka. Hal ini semua ngebentuk yang namanya ekonomi perhatian, di mana perhatian kita itu jadi komoditas. Di sistem ini, isu-isu yang rumit dan jangka panjang, kayak perubahan iklim atau ketimpangan ekonomi, sering banget tenggelam, kalah sama momen viral berikutnya yang lebih heboh. Jadi setelah semua ini, pertanyaan paling pentingnya balik lagi ke kita masing-masing. Di dunia dengan lautan konten dan algoritma yang tak terlihat, kita harus berani nanya ke diri sendiri. Siapa atau apa yang sebenarnya lagi ngatur agenda kamu?